Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Episode ini diawali dengan pertemuan awal antara ibu dengan Pak Li, di mana Pak Li selalu memberi lindungan dan pertolongan kepada si ibu, dan si ibu pun menganggap Pak Li seperti putranya sendiri. Dan kini kembali ke masa sekarang di mana si ibu dalam keadaan kritis dan Pak Li membawanya ke rumah sakit. Lalu Pak Li yang kesal mendatangi manajer Gong, tetapi sayangnya manajer Gong tidak ada dan Pak Li bertemu dengan anak buah manajer Gong dan Pak Li menghajar mereka semua. Sedangkan rekan Pak Li mendatangi rumah sakit di mana anak buah dari Jongman sudah dilumpuhkan oleh Monbek dan Pak Li. Pak Li mendatangi rumah si ibu dan menjelaskan semua kepada rekannya bahwa semua kejahatan itu sudah terkoordinir dan mereka semua memanfaatkan kelemahan dari masyarakat dan akhirnya kekacauan terjadi. Dan kini giliran rekan Pak Li menjelaskan kepada kepala polisinya dan semua timnya. Dan kini mereka mengetahui kalau ada perangkat dipasang di ponsel pada mereka pelaku yang melakukan tembakan. 내 생각엔 계획적으로 택배로 위장했다. Kepala polisi langsung mengetahui ini semua informasi dari Pak Li dan kepala polisi menyuruh Pak Li berhati-hati dan tak lupa si kepala polisi memuji Pak Li. Pak Li sesampainya di rumah sakit mendapat telepon dari rekannya kalau Monbek datanya bersih dan Pak Li kini mengetahui kalau Monbek terkena penyakit kanker stadium akhir. 어디 갔다 이제 와? Dan Pak Li menghampiri Monbek yang ternyata dari tadi dia menunggu si ibu, lalu mereka saling berbincang dan Monbek juga menanyakan kenapa Pak Li memanggilnya ibu walau dia bukan ibu Pak Li, lantas Pak Li menjawab semua pertanyaan Monbek. Dan kini giliran Monbek menceritakan kisahnya waktu kecil yang sangat tragis, mulai Monbek kecil yang ditinggalkan oleh ibunya dan sampai dia dipekerjakan secara paksa bahkan matanya dijual dan organnya pun dijual oleh seseorang. Dan bahkan Monbek kecil sudah dikirim ke Amerika dengan alasan akan ada peluang yang baik di sana tetapi kenyataannya justru organ Monbek diperjualbelikan. Beruntungnya Monbek diselamatkan oleh polisi. Sedangkan anak sekolah yang dibully kakak kelas terus-terusan dibully dan itu membuat anak itu berontak karena kesal. 씨발 새끼야. 하지 마. Dan di tempat manajer Gong dia sangat kesal karena ulah Pak Li. Lalu manajer Gong mengetahui kalau orang yang dimaksud Pak Li adalah anak buah dari Jongman, sontak manajer Gong terkejut. Sedangkan Pak Li di rumah sakit mendapat kabar dari dokter kalau operasi si ibu berjalan lancar. Tetapi anehnya Monbek berkata terima kasih kepada si ibu. Lantas Pak Li menceritakan sesuatu tentang sebuah desa dan senapan kepada Monbek yang intinya Pak Li sepertinya sedikit curiga dengan Monbek, tetapi Monbek menghadapi cerita itu dengan santai. 푸른 눈의 동양인. Dan Jongman dengan sisa anak buahnya ingin melihat anak buahnya yang berada di rumah sakit. Lalu Jongman mengetahui kalau anak buah kepercayaannya keadaannya sangat parah sontak Jongman kesal dengan Pak Li. Dan Jongman di dalam lift hendak menghabisi Pak Li, tetapi Monbek melihatnya dan coba menyelamatkan Pak Li. Lantas Monbek juga Pak Li yang sehabis makan bersama bertemu dengan rekan Pak Li. Lalu Pak Li pergi bersama rekannya dan Monbek pulang. Sedangkan Jongman mengikuti Pak Li. Tetapi sayangnya manajer Gong terus-terusan menelponnya terpaksa dia mengangkatnya. Ternyata manajer Gong menyuruh Jongman menemuinya. Sedangkan Monbek perjalanan pulang sepertinya ada yang aneh ini ya. Monbek diikuti oleh pria asing yang tampak itu anak buah Monbek dan Monbek memakai mobil lain. Wah, benar-benar gila ternyata Monbek adalah dalang dari semuanya benar-benar plot twist. Dulu waktu masih muda Monbek bertemu dengan pria asing bisa disebut seorang mafia besar dan dia kagum pada Monbek maka bos ini mengangkat Monbek menjadi kepercayaannya dan bos besar ini membawanya ke rumahnya dan bahkan bos ini memberi mata baru kepada Monbek dan juga bos ini mengajari banyak hal kepada Monbek tentang senapan lantas yang menangani semua tentang senapan dari bos ini adalah Monbek
dan mata yang diberi bos mafia itu adalah blue-brown. Dan Monbek dibesarkan oleh bos mafia itu dan terbiasa hidup dengan senapan. Episode 6 ini diawali di mana Monbek adalah dalang dari semuanya, bahkan dia merencanakan ide gila ini dan orang yang membesarkannya mendukungnya. Jongman mendatangi bosnya dan Jongman kena marah dan pukulan dari manajer Gong. Tetapi Jongman tetap tidak buka suara dan merahasiakan semuanya. 저희 동생 아닙니다. Anak sekolah ini lagi menikmati makan tetapi dia terus-menerus dibully oleh kakak kelasnya, tetapi bedanya akhir-akhir ini dia sering melawannya. Dan gilanya lagi gurunya hanya berpihak pada kakak kelas yang berlagak sok baik di depan guru. Sedangkan Pak Li terus menyelidiki kasus itu dan Pak Li mulai menaruh sedikit curiga dengan Monbek dan Monbek diberitahu oleh anak buahnya kalau Monbek sedang diselidiki oleh Pak Li. Tetapi Monbek santai dan menyuruh anak buahnya biarkan saja. 요새 며칠 보스들을 조사하고 다니고 있습니다. Lantas Monbek sedang merencanakan sesuatu dan ingin membuat kekacauan yang sudah direncanakan untuk membuat banyak orang kagum akan senapan, dan yang penting kedua anak yang dibully ini sasaran Monbek. Yang awalnya mereka hanya berbincang dengan obrolan mereka tentang pembuli. Lalu terjadi perkelahian dan Monbek datang menembaki mereka, bak pahlawan Monbek melakukannya. Setelah melihat tembakan Monbek itu, semua orang kagum padanya termasuk anak sekolah itu. Entah apa motif dari Monbek ini sampai segila ini merencanakan kekacauan ini. Lantas anak itu meminta Monbek mau mengajarinya cara menembak, bahkan Monbek juga mengajari teman dari anak sekolah itu. 너도 싸볼래? Malam harinya ibu dari anak sekolah itu mengajak putranya berbicara dan dari situlah anak itu mengetahui kalau ibunya akan sedih kalau melihat putranya terluka. Manajer Gong berusaha membuka HP milik Pak Kim, tetapi karena ada kodenya maka dia tidak bisa membukanya. Tetapi Monbek yang memang tujuannya yang sudah gila sengaja menghubungi manajer Gong dan berusaha menunjukkan gudang milik Pak Kim yang banyak berisi senapan. Jelas saja manajer Gong terkejut dengan itu. Dan Monbek juga memberitahu pada manajer Gong kalau Jongman sedang mencari semua senapan itu. Tambah, terkejut dong manajer Gong. Dan gilanya lagi anak buah dari Monbek mulai menyuruh para orang tua mengirimkan paket ke alamat yang ditujukan dengan imbalan sangat besar. Terlihat anak sekolah itu berangkat dan memeluk ibunya. Dan anak buah dari Monbek juga mengetahui kalau anak sekolah itu membawa senapannya. Pak Li bertemu dengan Monbek. Monbek memberikan semua daftar alamat sedangkan yang beredar polisi menemukan alamat cuma 20 alamat dan itu membuat Pak Li curiga. Sedangkan di sekolah para pembuli terus-menerus ingin membuli. Dan di sekolah sudah digembok entah siapa yang menggemboknya dan itu membuat mereka semua panik. Lalu si pembuli yang kesal dengan anak sekolah itu dia menyuruh anak buahnya mengambil tas anak itu sedangkan anak itu sedang dipanggil oleh Bu Guru. Pak Li sudah menghubungi rekannya untuk menyiapkan sesuatu yaitu untuk menangkap Monbek. Pak Li menghubungi pihak sekolah untuk memastikan sesuatu. Anak sekolah itu yang dipanggil oleh Bu Guru tetapi tidak jadi karena Bu Guru sedang mencari data anak yang disuruh oleh Pak Li. Maka anak itu kembali ke kelasnya dan dia melihat temannya dibully, maka dia kesal dan hendak mengambil pistolnya. Tetapi justru anak ini mengetahui kalau pistol itu diambil oleh pembuli. Sontak saja si anak ini ketakutan dan itu membuat pembuli senang. Tiba-tiba ada suara tembakan dan itu membuat pembuli panik dan melihat kalau pistol dari anak itu sungguhan. Dan terlihat teman dari anak itu memegang senapan dan menembak orang yang membulinya. Dan mereka semua panik ketika tembakan dari teman anak itu mulai tidak berarah. Lantas ketua dari geng pembuli itu ketakutan dan ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Sedangkan teman ini bertemu dengan anak itu dan dia menyuruh anak itu bersiap dan memberikan pistol pada anak itu. Dan ternyata yang menggembok pagar sekolah adalah teman dari anak itu.
Pak Li dan Mounbaek sudah datang dan menyelamatkan anak-anak di sekolah itu. Sedangkan anak-anak di sekolah itu mulai panik dan memasuki perpustakaan dan teman dari anak itu terus mengejar dan menembakinya. Dan akhirnya anak ini hanya mencari orang membulinya dan akan membiarkan yang lain selamat karena dia hanya ingin memberi pembuli pelajaran. Sampai guru mulai memberanikan diri bernegosiasi, tetapi semuanya sudah terlambat karena dulu dia sering melapor tetapi tidak sedikit pun si guru mendengarkan. Lalu teman dari anak itu mencari pelaku pembuli dan ingin menembaknya, lantas sampai di titik ketua dari pembuli ini akan ditembak dan Pak Li datang tepat pada waktunya dan melumpuhkan teman dari anak itu. Tetapi tiba-tiba ada suara tembakan dan mengarah pada ketua pembuli. Kini ketua pembuli sangat ketakutan padahal waktu membuli dia merasa jagoan dan bahkan sering memukuli anak itu.